Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musa Rasid, NIM 22 14 20 11 23 S1 Keperawatan, dosen pembimbing NS Tiada KTK SDM GEP mata kuliah dasar. Saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem tubuh pada manusia. Yang pertama itu sistem persyarafan. Sistem persyarafan terbagi jadi 4, yaitu yang pertama struktur otak. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak brainstem. 1. Otak besar cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar di otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. 2. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, di bawah lobus occipital. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendali gerakan, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Otak kecil atau otak bagian belakang ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan. 3. Batang otak brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama, otak tengah mesensobalon. Fungsi otak tengah adalah untuk pendengaran, gerakan mata, sensasi wajah, hingga respon dari perubahan lingkungan, serta mengatur pergerakan mata. Yang kedua, pons merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. 3. Medulla oblongata merupakan bagian otak yang terletak paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Fungsi sebagai pusat pengantar aktivitas tubuh, termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Yang kedua, lobus otak. Lobus frontal terletak di otak bagian depan, kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual. Yang kedua, lobus parietal terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial. 3. Lobus temporal terletak di sisi kanan dan kiri otak, di dekat telinga. Fungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. 4. Lobus occipital terletak di bagian belakang otak yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. 3. 12 pasang saraf kranial. Yang pertama, olfaktori berjenis sensori yang berfungsi menerima rangsangan dari hidung dan mengantarkannya ke otak. 2. Optik berjenis sensori yang berfungsi menerima rangsangan dari mata dan mengantarkan ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. 3. Okulomotor berjenis motorik berfungsi mengantarkan sebagian besar otot mata. Cochlear berjenis motorik berfungsi untuk mengantarkan beberapa otot mata. 5. Trigeminal berjenis gabungan pada jenis sensori berfungsi menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai
vestibulokoklear berjenis dua sensori. Sensori vestibular yang berfungsi mengendalikan keseimbangan dan sensori koklea menerima rangsangan untuk diproses di otak sebagai suara. 9. Glossopharyngeal berjenis gabungan. Pada jenis sensori berfungsi untuk menerima rangsangan dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. 10. Vagus berjenis gabungan. Pada jenis sensori berfungsi menerima rangsangan dari organ dalam. 11. Aksesori berjenis motorik yang berfungsi mengendalikan pergerakan kepala. 12. Hipoglossal berjenis motorik yang berfungsi mengendalikan pergerakan lidah. 4. Mekanisme refleks. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Akson dari dendrit. Informasi tersebut akan dipindahkan ke akson. Contoh, sebuah tangan terkena objek panas, reseptor nyerinya terjadi di kulit. Yang kedua, sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari 1. Mulut dan lidah. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Mulut dapat menghaluskan makanan karena di dalam mulut terdiri gigi dan lidah. 2. Gigi. Jenis gigi yaitu gigi seri, gigi geram depan, gigi taring, gigi geram belakang. B. Anatomi gigi. Mahkota menonjol dari rahang, akar dalam rahang. Lapis mahkota merupakan zat terkeras di dalam tubuh. Dentis merupakan utama pada gigi menyerupai tulang. Septum lapisan yang keras di sekeliling akar. Jaringan lembut berisi saraf dan pembuluh darah. C. Gigi sementara. Jenis ini juga disebut gigi susu. Susunannya yang lengkap terdiri dari 20 buah gigi. Yang pertama, 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham belakang. Gigi ini mulai muncul pada usia 6-30 bulan, biasanya pada usia 7-12 tahun. Tersebut tanggal atau support dan digantikan dengan susunan yang tepat. B. Gigi tepat. Susunan gigi tepat pada orang dewasa berjumlah 32 buah. 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham depan, 12 geraham belakang. 3. Kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. 4. Lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang membentuk kantung. Dinding lambung tersusun dari otot-otot yang memanjang, melingkar dan mendorong. 5. Halus. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. 6. Pankreas. Pankreas merupakan suatu organ yang terdiri dari jaringan dasar. 3. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah 1. Insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dan darah. Yang kedua, glukagon yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah. Yang ketiga, somatostatin yang berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya. 7. Kandung dan saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting. Yang pertama, membantu pencernaan dan menyerap lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh. Usus besar terdiri dari 1. Kolon ascendens kanan. Yang
metabolisme terjadi 4 tahap, yaitu tahap glukosis, dekarbosilasi, oksidatif, siklus asam serat, dan transport elektron. 2. Anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan proses katabolisme. Glikolisis disebut juga reaksi Eden-Meyerhof atau Eden-Meyerhof-Bernas, merupakan rangkaian reaksi pengubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. 9. Retrum dan anus. Retrum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, diare, konstipasi atau sembelit, wasir atau hemoroid. Pencegahannya adalah perlu diganti serat dengan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Rantai transport elektron di mana NADH dan NADH2 memindahkan elektronnya ke alat elektron yang berada di ukuran mitokondria. 5. Sistem endokrin terbagi jadi 9. Yang pertama, hipotalamus adalah yang terletak di otak dan berfungsi untuk memberi peran pada kelenjar pituitari kapan untuk memproduksi. 2. Kelenjar pituitari adalah pusat kelenjar sistem endokrin. Kelenjar ini menggunakan peran dari hipotalamus dan meminta kelenjar lainnya apa yang harus dilakukan. 3. Kelenjar pineal adalah bagian dari sistem endokrin yang berproduksi melatonin yang berfungsi mempersiapkan tubuh untuk tidur di malam hari. 4. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang bertanggung jawab atas pertumbuhan, kekuatan tulang, dan metabolisme. 5. Paratiroid. Kelenjar paratiroid mengontrol kadar kalsium dan fosfor dari tubuh. Kedua mineral ini memiliki peran dalam penjaga kesehatan tulang. 7. Pankreas. Sebagian besar orang mengira pankreas hanya bagian dari sistem pencernaan, padahal organ satu ini juga merupakan bagian dari sistem endokrin. Organ ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang berfungsi mengontrol kadar gula dalam darah. Ovarium adalah organ yang sistem reproduksi wanita yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berperan untuk pubertas. 8. Ovarium. Ovarium adalah organ pada sistem reproduksi wanita yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berperan untuk pubertas seperti membuat
larut dalam darah, serta bagian mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Fungsi sistem perkemihan yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin. Organ-organ sistem perkemihan yang pertama, ginjal, merupakan sepasang organ yang menyaring kotoran dari dalam darah. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Hal ini tergantung dari makanan apa yang masuk ke dalam tubuh. B. Tubulus proximal convoluta adalah tubulus ginjal yang langsung berfungsi dalam kantus Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 15 mm. Berfungsi untuk reabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. 5. Sistem reproduksi pria terdiri dari dua bagian, yaitu alat reproduksi pria bagian luar. Beberapa alat reproduksi pria bagian luar terdiri dari satu, penis adalah organ seks pria yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu pangkal atau rahim, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Skurtum yaitu sebuah kantung kulit yang longgar dan menggelantung di belakang penis. Testis adalah organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Penis merupakan saluran yang terletak di belakang testis. Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens, saluran panjang untuk menyalurkan sperma matang, untuk kemudian dikeluarkan melalui uretra. Alat reproduksi pria bagian dalam meliputi vas deferens, saluran yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Vesicula seminalis, kantung yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani dan membantu proses ejakulasi. Uretra, saluran untuk mengeluarkan air mani yang telah tercampur sperma ketika ejakulasi. Kelenjar prostat, fungsinya memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. Kelenjar uretral, kelenjar yang memproduksi cairan untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi beberapa bagian dan fungsi masing-masingnya, yaitu vulva adalah bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Bagian depan vulva yang ditumbuhi rambut kemaluan disebut mons pubis. Selain itu terdapat klitoris, bukaan uretra, serta labia yang terbagi menjadi dua, yaitu labia mayora atau bibir besar dan labia minora atau bibir kecil. Sementara itu, klitoris merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Klitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menyebabkan ereksi. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Beberapa fungsi vagina yaitu jalan lahir bayi saat bersalin, tempat keluarnya darah saat menstruasi,
dan berkembang. Namun jika tidak ada perubahan, lapisan rahim akan keluar dan vagina saat menstruasi. Ovarium merupakan pasangan kelenjar kecil berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul, bersebelahan dengan bagian rahim atas. Tuba Fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Fungsi organ ini sebagai seluruh bagian sel telur untuk bergerak pada ovarium menjadi rahim. Konsepsi pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba Fallopi. Namanya sel telur yang berhasil dibuat ini. Saluran tuba Fallopi akan bergerak menuju rahim. Yang keenam, sistem pernafasan. Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Respirasi dapat dibedakan antara dua jenis, yaitu respirasi luar, pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Respirasi dalam, pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel tubuh. Yang pertama, respirasi dada. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua, respirasi perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma dada, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Alat-alat pernafasan. Yang pertama, cavum nasalis. Hidung adalah organ indera penciuman. Fungsi hidung yang pertama sebagai saluran udara pernafasan. Yang kedua, menyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh bulu hidung. Yang ketiga, penghangat udara pernafasan oleh mukosa. Yang keempat, membunuh kuman-kuman yang masuk. Fasing merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut atau orofaring dan tenggorokan atau nasofaring. Fungsi faring yang pertama menghangat dan melembab, dan cara yang sama seperti itu dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Fungsi suara bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring. Faring membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Yang ketiga, fungsi pengecap. Terdapat ujung saraf olfaktorius dari indera pengecap di epitelium oral dan bagian faringeal. Fungsi pendengaran, saluran auditori memanjang dan nasofaring pada tiap telinga tengah. Fungsi perlindungan, jaringan limfatik laring dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam respon terhadap antigen. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup trachea pada saat menelan atau epiglotis. Ada dua lapisan mukosa, yaitu pita suara palsu atau lipat
dan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas kartilage dan pita otot polos yang membungkus trakea dalam susunan helix. Ketiga, lapisan dalam terdiri atas epitelium kolimer, penetrasi bronkus. Fungsi bronkus yang pertama, memastikan udara dari mulut atau hidung di alveoli dengan bersih. Dua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru. Ketiga, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Dahak yang dihasilkan bronkus ini dapat mencegah debu dan partikel berbahaya lainnya. Bronkiolus. Cabang ke-12-15 bronkus. Tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polos bercabang dengan jaringan ikat longgar. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernafasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Setiap paru-paru terbagi lagi ke beberapa bagian, yaitu disebut lobus. Yang pertama, di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Yang kedua, paru-paru kanan di bagian atas terdapat lobus superior dan bagian tengah terdapat lobus medius, dan yang paling bawah terdapat lobus inferior. Yang ketiga, sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian, atas dan bawah, sehingga banyak memiliki lobus superior dan inferior. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut fisuras. Jumlahnya 200-50. Bentuknya bulat poligonal. Sel epitel terdiri dari yaitu sel alveolar tipeng atau sel alveolar tipe 1. Jumlahnya 10% menempati 90% alveolar paru. Fungsi alveolar memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Pleura, membran serosi membungkus paru-paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastis, fibroblast, dan kolagen. Fungsi pleura yang pertama, membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernafasan. Yang kedua, sebagai kantung tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di bawah darah. Tiga, fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif toraks ke dalam paru-paru. Ketujuh, sistem muskuloskeletal meliputi tulang, otot, tendon, ligamen, dan jaringan lunak. Mereka bekerja sama untuk menopang berat badan dan membantu bergerak. Berbagai macam gangguan dan kondisi dapat menyebabkan masalah pada sistem muskuloskeletal. Penuaan, cedera, kelainan, dan penyakit dapat menyebabkan rasa sakit dan membatasi pergerakan. Bagian-bagian dari sistem muskuloskeletal adalah pertama, tulang. Tulang dari segala bentuk dan ukuran menopang tubuh, melindungi organ dan jaringan
rawan sebagai bantalan tulang di dalam sendi, di sepanjang tulang belakang dan di tulang rusuk. Tulang rawan yang kuat dan kenyal melindungi tulang agar tidak sering bergeseran. Yang ketiga, sendi. Tulang bersatu untuk membentuk sendi. Beberapa sendi memiliki rentan gerak yang luas seperti sendi bahu, sendi lain seperti lutut. Yang kelima, ligamen terbuat dari serat kolagen yang kuat. Ligamen menghubungkan tulang dan membantu menstabilkan sendi. Keenam, tendon menghubungkan otot ke tulang, terbuat dari jaringan fibrosa dan kolagen. Tendon kuat tetapi tidak terlalu melar. Beberapa penyebab paling utama dari nyeri muskuloskeletal dan masalah gerakan adalah: yang pertama, penuaan. Selama proses penuaan alami, tulang kehilangan kepadatannya. Tulang yang kurang padat dapat menyebabkan osteoporosis. Yang kedua, arteritis adalah nyeri peredangan dan kekakuan sendi akibat arteritis. Orang yang lebih tua lebih mungkin terkena osteoarthritis karena tulang rawan di dalam sendi rusak. Tetapi kondisi ini dapat mempengaruhi orang-orang dari segala usia. 3. Masalah punggung. Sakit punggung dan kelenjar otot dapat terjadi akibat ketegangan otot atau cedera seperti diskus hernia. Yang keempat, kanker. Beberapa jenis kanker mempengaruhi sistem muskuloskeletal termasuk kanker tulang. 5. Kelainan bawaan, juga dikenal sebagai cacat lahir. Kelainan bawaan dapat mempengaruhi penampilan, struktur, dan fungsi tubuh. 6. Penyakit. Berbagai macam penyakit mempengaruhi cara kerja tulang, otot, dan jaringan ikat. Di antaranya seperti osteonekrosis menyebabkan tulang membentuk dan mati. 7. Cedera. Berbagai macam cedera dapat mempengaruhi tulang rawan, otot, dan jaringan ikat. Cedera dapat terjadi akibat gerakan yang berlebihan. Berikut untuk menjaga kesehatan tulang dan otot. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Kedua, tidur yang cukup sehingga tulang dan otot dapat pulih. Yang ketiga, pilihan makanan sehat termasuk diet seimbang, buah-buahan, dan sayur. Yang 8, sistem integumen. Yang A, struktur kulit. Yang pertama, epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan pupil gepeng. Berbagai jenis sel terdapat pada epidermis, yaitu: yang pertama, sel melanosit berbentuk seperti laba-laba. Yang kedua, sel lameral juga terdapat pada epidermis yang berperan dalam sistem imun. 3. Sel Merkel merupakan sel yang terletak paling dalam perbatasan antara epidermis dan dermis. Lapisan-lapisan tersebut yaitu: yang pertama, lapisan basal, juga dikenal sebagai stratum germinativum. Yang kedua, stratum spinosum, terdiri dari berbagai bentuk, struktur, dan sifat subseluler yang berbeda. 3. Stratum granulosum. Lapisan ini terdiri atas 2-3 lapis sel poligonal yang agak gepeng dengan inti di tengah dan sitoplazma.
Bagian kuku pada umumnya adalah bagian tubuh manusia yang bersifat keras. Tumbuh di ujung jari. Kuku mempunyai dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah sebagai pelindung dari ujung jari karena dipengaruhi dengan saraf saraf. Fungsi kedua yaitu memberi sensitivitas dan mempertajam daya pada ujung jari. Terdapat banyak reseptor yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan sentuh saat menyentuh suatu objek sehingga dapat dirasakan saat bersentuhan dengan objek yang disentuh. Struktur rambut. Rambut terdiri atas akar rambut dan batang rambut. Ada dua jenis tipe rambut, yaitu rambut halus yang terdapat pada bayi dan rambut kasar dan terdapat pada orang dewasa. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Fungsi sistem kardiovaskular adalah yang pertama, sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen, glukosa, dan lain-lainnya. Dua, sebagai pengatur atau regulasi, yang berperan dalam menyampaikan hormone yang organ target. Jantung. Struktur organ jantung memiliki tugas yang sangat vital, yaitu menjaga darah supaya tetap mengalir, membawa oksigen dan sari-sari makanan di dalam seluruh tubuh manusia. Jantung juga berdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, aorta, arteri terbesar pada tubuh manusia, terletak berada di bagian atas organ jantung. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Lapisan otot jantung terbagi menjadi dua macam lapisan, yaitu pertama, perikardium parietal, yang kedua, perikardium visceral atau disebut juga dengan epikardium. Yang 10, sistem hematologi. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. 2. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Anatomi darah. Pada dasarnya, darah adalah jaringan ikat yang kompleks di mana sel-sel darah hidup yang terbentuk dari berbagai macam unsur-unsur pembentuk darah. Darah lebih berat daripada air dan sekitar 5 kali lebih tebal atau lebih kental daripada air. Suhu darah mencapai 38 derajat Celcius atau 100,4 derajat Fahrenheit. Elemen pembentukan darah. Jika diamati melalui mikroskop cahaya, sel darah merah akan terlihat berbentuk cakram. Sel darah putih berbentuk bulat bernoda mencolok dengan berbeda. Trombosit yang tersebar terlihat seperti puing-puing. Diapedesis, sel darah putih dapat menyelinap masuk ke dan keluar dari pembuluh darah. Selain itu, sel darah putih dapat menemukan area kerusakan
dari sel darah.